Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita Kita. Pemirsa, PT Angkasa Pura mencatat terjadinya penurunan jumlah penumpang pada periode Natal dan Tahun Baru tahun ini. Meski secara trafik pesawat terjadi kenaikan, namun jumlah passenger terpantau turun sebesar 1,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. PT Angkasa Pura melaporkan bahwa trafik penerbangan hingga awal Januari mengalami kenaikan sekitar 3,5% dibandingkan tahun 2024. Namun demikian, jumlah penumpang justru mengalami penurunan sekitar 1,6% pada periode 15 Desember hingga 1 Januari. Wakil Direktur Utama PT Angkasa Pura Ahmad Syahir mengatakan penurunan jumlah penumpang ini diduga terpengaruh kondisi cuaca serta pola pergerakan libur panjang yang membuat distribusi keberangkatan tidak terkumpul pada satu tanggal tertentu. Namun untuk Bali, pergerakan penumpang internasional justru mengalami kenaikan sekitar 2 hingga 3% menjelang Natal. Untuk menghadapi periode Nataru, Injourney Airport menyiapkan operasional di 37 bandara di seluruh Indonesia. Sejumlah fasilitas tambahan disediakan untuk menjaga kenyamanan penumpang. Manajemen Angkasa Pura juga terus berkomunikasi dengan maskapai untuk menyampaikan informasi terkait kemungkinan terjadinya delay. Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal ke bandara untuk mengantisipasi kemacetan di sejumlah kawasan. Layanan customer service mobile diharapkan memudahkan penumpang untuk memperoleh informasi jika terjadi perubahan jadwal atau hal-hal teknis lainnya, sehingga tingkat kekecewaan penumpang dapat direduksi. Ya, kalau dari traffic kurang lebih sampai dengan tanggal 1 itu ada sekitar kenaikan 3,5% dari banding tahun 2024. Sementara kalau untuk passenger itu ada penurunan kurang lebih 1,6%. Pak, kalau persiapan ataupun juga yang biasa dilakukan oleh Injourney dalam libur Nataru ini mungkin ada fasilitas-fasilitas tambahan bagi para passenger. Iya, jadi Injourney Airport mempersiapkan 37 bandaranya dalam periode Nataru ini, dan beberapa aktiviti yang kita lakukan dalam periode Nataru. Pertama, tentunya ada Posko Nataru. Posko Nataru yang berbeda dengan tahun sebelumnya adalah ada penempatan di titik-titik di tiap terminal, khusus untuk di Soekarno-Hatta. Dan di 7 prioritas bandara juga kita tempatkan. Kemudian yang kedua, kita ada customer service mobile, di mana petugas customer service ini ditempatkan, kemudian mobile juga di beberapa titik, sehingga mengantisipasi informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh penumpang. Yang ketiga, ada juga service activity recovery activation. Kami menyadari bahwa potensi-potensi delay itu dengan kondisi cuaca masih tetap ada, sehingga dari manajemen Injourney Airport mempersiapkan service recovery activation itu berupa kita tidak mengatasi delay karena itu merupakan bagian dari kewenangan di airlines. Tetapi passenger ini berada di terminal Injourney Airport, sehingga bagaimana kita mereduksi atau meminimalisir tingkat kekecewaan dengan memberikan berupa makanan kecil, kemudian minuman, dan juga ada hiburan-hiburan kecil. Selain itu, selama periode Nataru ini di bandara-bandara kami juga melakukan aktivitas-aktivitas terkait dengan hiburan kepada penumpang untuk bagian dari customer experience. Kalau imbauan untuk penumpang, Pak, mungkin selama periode Natal dan Tahun Baru, khususnya di arus balik Nataru, apa saja mungkin dari pihak bandara? Seperti sebenarnya bukan hanya periode Nataru, himbauan kami kepada penumpang pertama selalu keep in touch dalam konteks komunikasi dengan airlines agar terinformasi kalau ternyata memang ada informasi-informasi delay. Itu yang pertama. Yang kedua, kami selalu menghimbau agar datang lebih awal ke bandara untuk mengantisipasi kalau terjadi kemacetan, karena kita nggak bisa mengantisipasi itu ya, kemacetan di beberapa kota kita lihat sendiri bahwa kemacetannya cukup krusial. Dan yang ketiga, kita sangat terbuka dengan informasi-informasi yang akan diberikan. Salah satunya tadi ya, ada penempatan customer service mobile, sehingga penumpang tidak perlu khawatir kalau ada
informasi-informasi yang belum jelas, feel free bisa mengkonfirmasi ataupun petugas kami yang akan menyambut atau mendatangi kepada penumpang. Pak, mau konfirmasi aja, tadi berarti jumlah penumpangnya turun ya tahun ini dibandingkan tahun lalu? Iya, penumpang periode 15 Desember sampai dengan 1 Januari itu turun 1,6%. Kalau dari bandara alasannya apa? Gimana? Kemungkinan alasan penurunan ini? Saya kira kalau terkait dengan alasan itu sangat individual dari passenger kita ya. Boleh jadi salah satu kondisi cuaca mempengaruhi, dan tapi kalau kita lihat dengan waktu libur yang cukup panjang ini ya, sebenarnya distribusi keberangkatannya jadi tidak menetap di satu tanggal tertentu. Sebagai contoh, kemarin di Bali yang kemarin-kemarin sempat diinformasikan bahwa sepi. Memang di awal-awal libur sepi, ternyata menjelang Natal itu kenaikannya dan internasionalnya naik sekitar 2-3% untuk yang di internasional Bali. Itu dari berapa sampai berapa Pak yang turun 1% itu? Dari 15 Desember sampai dengan 1 Januari. berapa Pak angkanya? 1,6% untuk PAX-nya. Tetapi secara traffic pergerakan untuk aircraft-nya itu ada kenaikan sekitar 3,5%. Tadi penurunan ini di Sota aja atau semua bandara yang Semua bandara. 37 bandara. 1,6 itu 37 bandara ya? 37 bandara. Oke, siap. Terima kasih. Dengan berbagai persiapan itu, Angkasa Pura menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan customer experience di seluruh bandara pengelolaannya, meski di tengah tantangan kondisi cuaca dan tren penurunan jumlah penumpang pada periode Nataru tahun ini. Dari Jakarta, Faisal Fazri, Jopos TV, memberitakan.